Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya. Kalian harus tetap semangat apalagi di akhir-akhir semester kali ini ya. Karena sebentar lagi tentunya kalian akan naik kelas ke kelas 6. Jadi belajarnya harus lebih giat lagi. Baik, hari ini kita belajar di tema 8 mengenai lingkungan sahabat kita dan sudah memasuki subtema 3 upaya pelestarian lingkungan, masuk ke pembelajaran 2. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Anak-anak, jika air yang kita gunakan tidak memenuhi standar, tentu akan memberikan dampak yang tidak baik. Apa saja dampaknya? Untuk mengetahuinya, mari kita jawab beberapa pertanyaan yang ada di buku tema ya. Pertama, apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Kita biasa mencuci baju menggunakan sabun atau deterjen. Sabun dan deterjen dapat mengikat kotoran dan minyak pada baju sehingga baju menjadi bersih. Jika air yang digunakan mencuci pakaian tercampur minyak, kita harus menggunakan sabun atau deterjen yang lebih banyak supaya minyak tidak menempel pada baju yang dicuci. Namun, air yang bercampur minyak tidak dapat digunakan untuk membilas baju yang dicuci, karena minyak akan menempel pada baju. Kedua, apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman? Jika kita minum air tercemar kuman, kita akan sakit perut. Oleh karena itu, sebaiknya kita minum air yang sudah dimasak sampai mendidih dan disimpan dalam wadah yang tertutup. Ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Limbah cair dari industri mengandung zat-zat kimia berbahaya. Jika limbah ini dibuang ke dalam sungai, kehidupan sungai akan terganggu. Ikan dan tumbuhan sungai akan mati. Anak-anak, berdasarkan jawaban yang tadi, kita bisa mengetahui bahwa kualitas air mempengaruhi kehidupan di bumi, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Anak-anak, untuk lebih mengetahui betapa pentingnya air bagi kehidupan di bumi, mari kita baca bacaan berikut ini. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih, yaitu sebagai berikut. Pertama, menghemat penggunaan air. Kemudian kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah.
Ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, kita jawab beberapa pertanyaan yang ada di buku ya. Pertama, pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Faktor-faktor berikut menyebabkan persediaan air bersih berkurang. Pertama, cadangan air tanah berkurang karena air hujan terus mengalir di permukaan tanah dan tidak bisa masuk ke dalam tanah. Kedua, banyak pohon ditebangi sehingga tidak ada akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Ketiga, lahan-lahan hijau berubah menjadi kawasan permukiman dan industri. Ketiga, apa akibat kekurangan air bersih? Akibat kekurangan air bersih antara lain, kebutuhan manusia akan air bersih tidak tercukupi, hasil panen berkurang, dan banyak hewan mati. Keempat, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih antara lain, menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah, dan menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah ya. Anak-anak, air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Perhatikan penggalan cerita bergambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan, di mana ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka kemudian meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa iba, maka kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya, kakek Bangau menemukan sebuah telaga. Lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Anak-anak, gambar tersebut mendukung cerita ya. Hal ini terlihat jelas dengan narasi ataupun dialog pada gambar yang didukung oleh gambar. Gambar sudah selaras dan sesuai dengan narasi yang disampaikan. Latar dari cerita juga digambarkan dengan baik, yaitu kondisi sawah yang sedang kekeringan. Nah, anak-anak, karya gambar cerita dapat kita temui pada buku cerita ya, terutama pada buku cerita bergambar atau komik. Nah, berikut ini contoh gambar cerita yang berjudul Ikan dan Kak Diko. Anak-anak, berdasarkan dua contoh gambar tadi, kita dapat menyimpulkan ciri-ciri karya gambar cerita, yaitu pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Kemudian kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Nah, anak-anak, selain ciri-ciri dan tema gambar cerita, kamu juga harus mengetahui teknik menggambar cerita ya. Semua itu sudah kamu pelajari pada tema 6 waktu itu ya. Mungkin kalian masih ingat. Nah, kita pelajari lagi ya. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Teknik kering menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer.
Dalam pelaksanaannya, kamu dapat menggunakan berbagai macam teknik. Kamu dapat menggambar cerita dengan teknik kering saja. Kamu juga dapat membuat gambar cerita dengan teknik basah saja. Namun, kamu juga dapat menggambar cerita dengan menggabungkan teknik kering dan teknik basah ya. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Tapi, untuk lebih memahaminya, kalian kerjakan latihan yang ada di Google Form, kemudian kerjakan juga tugas yang ada di Classroom ya. Terima kasih.